semua referensi kekuatan anime di kartun Upin dan Ipin. Yang pertama adalah duo botak, di mana ketika mereka bersama dan memakai skin detektif, mereka mampu memakai teknik domain expansion dari Jujutsu Kaisen yang berupa domain kejujuran. Lalu di episode sudah besar, mereka membayangkan diri mereka yang punya tubuh besar dan berotot, mirip dengan karakter di JoJo. Ketika mereka lagi makan di luar dan diganggu sama nyamuk, di sini Upin menggunakan gerakan Saitama yang gak pernah berhasil dalam menepuknya. Di episode tentang masker, Ipin memakai masker yang menutupi matanya yang mirip Gojo Satoru. Dan yang terakhir, ketika mereka menggambar dan memakai imajinasinya, gambarnya tersebut dapat bergerak dan hidup mirip dengan jurusnya Sai dari Naruto. Yang kedua adalah Mei Mei, di mana ketika sedang bermain, dia membuka penutup matanya itu mirip dengan Gojo Satoru. Yang ketiga adalah Mail. Di episode Tudung Saji, Upin Ipin dan Mail sedang menangkap katak. Karena gagal terus, akhirnya dia membuka Hachimon Tonko dan berubah menjadi Miley. Yang keempat adalah Kak Ros. Di episode ketika Vijay dan Ehsan ngajak main Upin Ipin yang sedang belajar. Di sini Kak Ros mengusir mereka dengan Hosoku Haki. Lalu ketika Upin Ipin sedang main perahu dan mendayung tanah, daun di sekitar mengenai Kak Ros. Di sini dia menggunakan telekinesis untuk menyingkirkannya. Lalu juga ketika Upin Ipin dan Kak Ros saling tatap-tatapan, mereka mampu mengeluarkan laser yang bisa bikin bebek gosong. Ketika Kak Ros nyuruh Upin Ipin bersihin kamarnya, di sini dia mengeluarkan intimidasi aura yang mirip seperti Hinata dan Kushina. Ketika mereka memakai cat Kak Ros tanpa izin, di sini dia mengeluarkan mode Super Saiyan lengkap dengan energi listrik. Ketika Kak Ros di jumpscare duo botak, seketika dia langsung marah dan mengeluarkan tinju api. Di saat dia mendekat, Kak Ros mampu mengeluarkan bola energi mirip seperti di Dragon Ball. Lalu juga terdapat scene di mana Kak Ros meninggalkan jejak magma yang berapi-api. Dan yang terakhir, ketika Upin Ipin membawa anak ayam, di sini Kak Ros berubah menjadi manusia api mirip seperti di anime Fire Forge. Yang kelima adalah Todalang. Ketika dia ingin berbicara rahasia dengan Upin Ipin, Alang Satoru mampu membuat sebuah domain expansion berupa ruang diskusi. Ketika dia test drive motor tuanya, dia mampu melewati rintangan dengan penggambaran scene seperti Luffy mode gigi 5. Lalu juga dia sempat berdongeng melawan naga yang mirip Kaido. Yang keenam adalah Ijat. Di episode ketika Big Mom sedang meriksa tas Ijat, seketika keluar kecoa yang bikin gila satu kelas. Di sini dia mampu menghentikan kekacauan dengan ucapan terkutuknya dan menjadi Inumaki Ijat dari Jujutsu Kaisen. Ketika mereka main bola di Piala Dunia, Ijat menunjukkan skill mengiring dan menggocek yang setara Kapten Tsubasa dan karakter di Blue Lock. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah Jarjit. Ketika main bola, dia menunjukkan skill yang luar biasa dalam menendang seperti Kapten Tsubasa. Di saat pondok mereka akan rubuh, dia menggunakan kekuatan manipulasi gravitasi seperti Pain dari Naruto. Saat bermain dan dikejar oleh si botak, Jarjit mampu berteleportasi seperti Goku atau Minato. Lalu juga saat main kejar-kejaran, di sini dia mampu berlari dengan sangat cepat melebihi yang lainnya. Di episode tentang UFO, Jarjit mampu berlari dengan kecepatan super seperti Zenitsu. Saat dia kehilangan bukunya, Jarjit mampu menunjukkan kesedihan dengan meliuk seperti ular yang mirip gerakan Orochimaru. Ketika dia tahu bahwa Ehsan akan pergi, Jarjit bersedih dengan berteriak seperti Godzilla yang mengeluarkan atom. Dan yang terakhir, di saat dia akan mencetak gol, Jarjit mampu melakukan tendangan harimau yang sangat memukau seperti karakter di Inazuma Eleven. Sebenarnya masih banyak lagi referensi kekuatan anime di kartun ini. Kalau mau lebih lengkapnya, bisa mampir ke YouTube Kurosekai.